Hey guys, welcome to Under Expert. San Diego Comic Con baru saja diadakan mulai 25 Juli lalu. Event tersebut menjadi kesempatan bagi studio komik dan pop culture untuk mengumumkan berbagai proyek baru yang sedang mereka kerjakan. Salah satunya adalah Marvel Studio yang kemarin mengumumkan kalau Robert Downey Jr. akan kembali ke MCU untuk memerankan MF Doom, dan juga berbagai proyek film baru lainnya seperti Fantastic Four. Seperti yang kita semua tahu, Marvel sudah meraih kesuksesan besar lewat Marvel Cinematic Universe selama 16 tahun ke belakang. Bahkan ada banyak orang yang percaya kalau fanbase franchise ini sudah meningkat pesat berkat film-film MCU tersebut. Tapi selama 16 tahun berjalan, Marvel juga sudah membuat berbagai kesalahan kreatif dan keputusan bisnis yang berdampak buruk bagi MCU. Contohnya seperti 7 kesalahan fatal Marvel berikut yang akan selamanya diingat terus oleh para fans. Untuk itu, inilah 7 dosa besar Marvel Cinematic Universe. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami. Dosa besar MCU pertama di listnya adalah memecat James Gunn. Guardians of the Galaxy merupakan salah satu franchise milik Marvel yang menjadi sangat populer setelah diadaptasi ke dalam film yang disutradarai oleh James Gunn. Tapi walaupun dengan semua kesuksesan yang dibawanya, James Gunn tetap tidak bisa lepas dari kesalahan di masa lalunya yang berhasil ditemukan oleh para penyelam internet handal. Pada Juli 2018, Marvel Studios memutuskan untuk memecat James Gunn setelah kontroversi tweet lamanya yang berisi hal ofensif naik lagi di internet. Padahal James Gunn sudah berkontribusi besar dalam membawa franchise GOTG menuju kesuksesan dan juga sudah meminta maaf atas tweets tersebut. Pemecatan James Gunn menyebabkan penundaan produksi Guardians of the Galaxy Volume 3 dan menciptakan ketidakpastian terhadap masa depan franchise tersebut. Hal tersebut akhirnya memicu reaksi negatif dari para fans dan beberapa aktor yang bahkan mengancam akan keluar dari proyek tersebut. Pada Maret 2019, Marvel kembali memperkerjakan James Gunn untuk menyutradarai Guardians of the Galaxy Volume 3 sebagai film terakhirnya. Di mana pada waktu itu, James Gunn juga sedang mengerjakan berbagai proyek film DC seperti The Suicide Squad dan Peacemaker yang sempat dia pegang selama pemecatan. Akibat dari pemecatan tersebut, James Gunn akhirnya ditunjuk oleh Warner Bros. Untuk menjadi kepala DC Studio dalam memproduksi film DC Universe yang baru. Kemudian dosa besar kedua adalah story film origin yang repetitif. Kritik ini muncul karena ada banyak film origin superhero MCU yang mengikuti pola serupa, yaitu karakter utama yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian mengalami kejadian traumatis atau peristiwa luar biasa yang memaksanya untuk menemukan atau mengembangkan kekuatan super. Setelah melewati berbagai fase penolakan atau penyesuaian, karakter utama tersebut akhirnya menerima peran barunya dan tiba-tiba bisa menyelesaikan semua masalah, termasuk mengalahkan villainnya. Contohnya dalam film Doctor Strange dan Ant-Man, di mana karakter utamanya sama-sama mengalami perubahan besar setelah insiden tertentu, mendapatkan kekuatan baru, tidak sengaja masuk ke dalam konflik, dan akhirnya bisa mengatasi konflik dengan villain yang memiliki kekuatan serupa. Pola tersebut membuat banyak film origin MCU terasa kurang mengejutkan karena penonton sudah bisa menebak alur ceritanya. Kekurangan ini diperparah dengan pengembangan karakter yang terkesan lemah, di mana filmnya lebih berfokus ke aksi dan efek visual daripada perjalanan personal karakter yang lebih emosional. Penggunaan humor yang mirip di setiap film juga mengurangi keunikan cerita dan experience selama menonton, yang akhirnya membuat plotnya terkesan overuse. Oh my god. Get out. Walaupun cerita origin seperti ini efektif dalam memperkenalkan karakter baru, tapi akan tetap terasa monoton bagi penonton yang sudah familiar dengan formula tersebut. Pengulangan ini membuat beberapa penonton merasa bosan dan menginginkan approach yang lebih fresh dan inovatif dalam memperkenalkan superhero baru di MCU. Kemudian dosa besar MCU di nomor 3 adalah terlalu banyak konten yang dirilis setiap tahun. Memang sudah sejak lama Marvel selalu merencanakan timeline rilis untuk setiap filmnya. Jadi setiap tahun kita akan menemukan 1 atau 2 film Marvel yang rilis. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama 4 tahun ke belakang saat TV series menjadi sangat populer, Marvel terlalu memaksa untuk lebih memanfaatkan kuantitas daripada kualitas dengan merilis banyak konten dalam 1 tahun sekaligus, yang akhirnya membuat berbagai film dan TV series tersebut kurang disukai oleh para fans. Pertama, kualitas story dan karakter development seringkali terasa menurun karena ada tuntutan untuk menghasilkan lebih banyak film dan TV series dalam waktu yang singkat. Hal tersebut membuat ceritanya terasa dibuat dengan terburu-buru atau kurang mendalam. Kedua, efek visualnya seringkali menjadi subpar karena studio efek visual dibebani dengan jadwal yang ketat dan budget yang terbatas. Ketiga, fenomena superhero fatigue mulai muncul di kalangan penonton, di mana penonton mulai merasa kewalahan atau bosan dengan banyaknya konten bertema superhero.
Hal ini dimulai dari tahun 2021, di mana MCU mulai kembali nge-push konten superhero mereka, baik dalam bentuk film atau TV series, setelah sebelumnya terhambat karena pandemi, dengan total sebanyak 9 konten di tahun 2021, 9 konten di tahun 2022, dan 6 konten di tahun 2023. Di mana overload konten ini pastinya mempengaruhi kualitas Phase terbaru di MCU, khususnya Phase 4 dan beberapa konten di Phase 5 yang rilis tahun 2023. Selanjutnya dosa besar MCU di nomor 4 adalah Phase 4 dan 5 yang amburadul. Phase 4 MCU telah ditutup oleh Guardians of the Galaxy Holiday Special yang rilis pada 24 November 2022 di Disney+. Saat ini, Phase 5 MCU mulai berjalan dengan film pembukanya, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang rilis pada 15 Februari 2023. Banyak orang yang menilai kalau MCU setelah era Phase 3 ini sudah mengalami banyak penurunan, terutama pada Phase 4 dan beberapa konten Phase 5 yang baru rilis tahun 2023. Banyak fans yang mengeluhkan penurunan kualitas, terutama tentang kurang adanya benang merah yang kuat, yang membuat penonton merasa bingung dengan tujuan akhir di Phase ini. Walaupun dari awal memang MCU sudah memperkenalkan multiverse saga, berkat overload konten yang sudah dijelaskan tadi, banyak juga proyek-proyek film maupun TV series yang kualitas produksi dan penulisan ceritanya kurang memuaskan. Misalnya series paling masterpiece yang pernah diciptakan umat manusia, yaitu She-Hulk, dengan segala konsep breaking the fourth wall over the top-nya, atau Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang kualitas produksinya mirip seperti The Adventure of Shark Boy dan Lava Girl tahun 2005. Bahkan memang kebanyakan project di Phase 4 dan 5 ini terlihat jelas punya kualitas CGI yang di bawah standar dan berbeda jauh dengan berbagai phase sebelumnya. Lalu dosa besar MCU di nomor 5 adalah penggunaan VFX dan CGI yang berlebihan. Memang selama 16 tahun ke belakang, teknologi rendering sudah berkembang dengan sangat pesat. Jadi berbagai studio pun seringkali akan memanfaatkan CGI dalam film mereka untuk menghasilkan scene yang mustahil direkam dengan kamera. Tapi terlalu bergantung pada CGI juga bisa mengurangi kualitas visual, realism, dan keautentikan adegan, terutama kalau digunakan secara berlebihan atau terburu-buru dalam pengerjaannya. Seperti yang dilakukan oleh MCU di kebanyakan proyek terbaru mereka, di mana hal tersebut seringkali mengakibatkan desain karakter dan backgroundnya terlihat tidak natural dan mengganggu experience saat menonton. Contoh yang paling jelas ada pada film Thor: Love and Thunder, di mana ada scene kepala melayang anak Heimdall yang sedang berbicara dengan Thor, tapi dengan CGI yang terlihat keterlaluan buruknya. Bahkan dalam versi digitalnya pun, Marvel sudah mencoba mempoles CGI kepala tersebut, tapi juga masih terlihat konyol. Contoh lain ada pada series She-Hulk: Attorney at Law, di mana kualitas CGI pada karakter utamanya di beberapa momen terlihat seperti grafik game PS3, yang membuat penonton sulit untuk berlama-lama menontonnya. Ketergantungan kepada VFX juga mengakibatkan beban kerja yang berat bagi tim VFX, yang seringkali harus bekerja dengan deadline yang ketat sehingga menghasilkan kualitas yang tidak konsisten. Walaupun memang MCU sudah menghasilkan banyak scene yang spektakuler, ketergantungan berlebihan pada visual digital pastinya akan membuat film-film MCU kehilangan elemen realistis dan emosional dari cerita yang disajikan. Selanjutnya dosa besar MCU di nomor 6 adalah karakterisasi villainnya yang dangkal. Banyak villain di MCU digambarkan sebagai karakter one-dimensional, dengan motivasi yang selalu terbatas pada ingin mendapatkan kekuasaan atau melakukan balas dendam, tanpa adanya latar belakang atau motivasi mendalam yang meyakinkan, sebagai ancaman yang berbahaya bagi para hero. Sebagai contoh, ada Malekith dari film Thor: The Dark World, yang cuma ingin menghancurkan ke-9 realm tanpa ada alasan yang jelas, atau Ronan the Accuser di film Guardians of the Galaxy, yang digambarkan sebagai penjahat yang ingin menghancurkan Xandar. Bahkan villain yang harusnya lebih advance seperti Ultron di Avengers Age of Ultron masih dianggap kurang deep karena tiba-tiba terlalu cepat menuju keinginan untuk menghancurkan umat manusia. Karakterisasi villain yang dangkal ini mengurangi potensi konflik yang kompleks antara hero dengan villain dan membatasi kesempatan mengeksplorasi tema-tema yang lebih deep. Akibatnya, banyak villain di MCU gagal meninggalkan kesan yang kuat pada penonton. Walaupun ada pengecualian seperti Loki dan Thanos yang tetap menjadi villain yang ikonik, tapi untuk sebagian besar villain MCU lainnya, pastinya kita semua juga sudah banyak yang lupa. Dan dosa besar MCU yang paling membuat fans kesal adalah MCU yang terlalu mementingkan representasi. Walaupun niat Marvel untuk meningkatkan keberagaman sama sekali tidak ada masalah, tapi fokus berlebihan pada representasi, pada akhirnya sudah mengorbankan kualitas cerita dan pengembangan karakter dari suatu hero.
Seperti dalam film dan TV series MCU akhir-akhir ini, ada banyak fans yang merasa kalau pengenalan beberapa karakter dari berbagai latar belakang etnis, gender, dan orientasi seksual terlihat sangat dipaksakan dan tidak organik, yang membuatnya terkesan hanya dibuat untuk memenuhi kuota representasi dan membuat alur ceritanya terkesan kemana-mana. Contohnya pada film Eternals, yang dianggap terlalu sibuk dengan memperkenalkan banyak karakter dari latar belakang yang berbeda, sehingga mengurangi kedalaman karakter dan kompleksitas ceritanya. Padahal film tersebut sudah diisi dengan cast yang tidak main-main. Tidak hanya itu, karakter LGBTQ+ dalam series Loki dan Miss Marvel juga mendapatkan reaksi beragam. Beberapa orang merasa kalau representasi tersebut cuma dibuat untuk menarik fanbase tertentu tanpa pengembangan karakter yang memadai. Selain itu, lagi-lagi ada banyak fans yang mengeluhkan series She-Hulk Attorney at Law yang menampilkan karakter-karakter wanita dengan cara yang dianggap berlebihan dalam menyoroti isu-isu feminis, walaupun juga tidak begitu penting dalam story-nya. Hal tersebut pastinya sangat ironis, karena niat Marvel untuk menarik lebih banyak kalangan penonton dengan cara menampilkan representasi keberagaman, justru malah mengusir lebih banyak penonton. Jadi itulah guys, 7 dosa besar Marvel Cinematic Universe. Dosa manakah yang paling mengecewakan? Atau mungkin kalian tahu ada dosa MCU lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thank you for watching the video. Hope you enjoyed. Leave a like and comment, share video ini ke teman kalian, dan subscribe bagi kalian. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Kurang ajar. Kori nih.